Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, penting rasanya merefleksi seperti apa dan bagaimana kampus mencetak manusia unggul. Saya bersama seorang pengusaha yang dikenal membangun kawasan industri Jababeka dan juga pendiri Presiden University. Visinya membangun kampus dituangkan dalam buku berjudul Kampus Meretas Batas yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ia adalah Dr. Honoris Causa Stiono Juandi Darmono. Pak Dar, kita kembali bicara soal pendidikan. Yang paling saya ingat adalah nggak perlu amat dan bangga banget dengan IPK yang tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya nggak pinter-pinter amat juga gitu ya Pak. Apa tadi istilahnya? Unconsciously incompetent. Unconsciously incompetent. Tidak sadar kalau masih bodoh. Hanya bangga sama IPK. Betul. Jadi kalau nanti ada orang yang bangga-banggain IPK, saya akan mengutip kalimat Pak Darmono dan saya bilang bukan kata saya, kata pendiri Jababeka. Pak, tadi Bapak mengatakan ini jadi membangun kampus dengan satu diferensiasi yang tidak dimiliki kampus lainnya di Indonesia, yaitu ada boarding, memiliki asrama, menerima mahasiswa asing. Gitu. Nah pada waktu itu 2001 dibangun, seberapa banyak 2001 itu antara mahasiswa asing dan mahasiswa Indonesia? Apakah ini juga langsung membuat satu terobosan yang dilihat oleh pelajar Indonesia pada waktu itu sebagai suatu yes, saya mau sekolah di sini? Ya, ini satu hal yang sangat menarik dan saya ingat betul waktu itu saya pasang iklan di koran Kompas. Satu halaman penuh, itu 1 miliar rupiah ya. Sampai disebut loh harganya. Ya, nah mahal soalnya banyak yang protes waktu itu. Lantas saya pasang foto-foto pendiri, Pak Yuwono Sudarsono, Menteri Pendidikan, Pak Utomo Yosodirjo adalah foundernya SCV Utomo, Profesor Charles Himawan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pertama lulusan Harvard. Terus Pak Suryanto Sosrojoyo yang adalah dari Teh Botol Sosro. Saya sendiri dan ada Pak Soekardi, Laksamana Soekardi. Laksamana Soekardi ya. Nah, itu semua saya pajang di koran. Ini sebagai founder lah kira-kira ya? Founder ya, 6 ini kan founders ya. Dari Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Nah, keluar iklan besar gitu, nggak ada yang daftar. Nah, padahal ceritanya akan diberikan beasiswa dan segala macam, nggak ada yang daftar. Mas, meskipun saat itu dibilang akan diberikan beasiswa? Iya, sudah disebut. Itu pun tidak cepat menjadi daya tarik untuk masuk? Iya, nggak ada yang lamar. Jadi saya pikir apa ini karena di Cikarang, atau karena universitas baru, atau menakutkan. Ya, kok namanya Presiden University. Gitu. Jadi pendek kata udah pasang iklan saja, dicari karyawan lulusan SMA oleh Jababeka. Nah yang lamar banyak ini. Terus jadi pilih dari situ yang bisa berbahasa Inggris berapa banyak. Nah, dipilih dapatlah 12 orang. Pada saat yang sama saya minta tolong dari Pak Gunadi Wijaya dari Panin Group yang punya jaringan luas di China untuk mencari mahasiswa dari China. Oke. Nah, terus saya minta juga dari Dubes Vietnam untuk mencari anak-anak dari Vietnam. Karena saya pikir zaman 2001 Indonesia itu suasananya masih jelek. Pasca 98 ada riot dan lain-lain. Ya, dan waktu itu juga tahun 2000-2001 di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Bu Megawati. Suasana itu juga politik juga kacau. Situasi yang tidak gampang. Betul. Jadi sulit mendapat mahasiswa asing. Jadi saya pikir yang mau itu kira-kira pasti dari negara yang masih susah. Yang anaknya masih miskin-miskin. Nah waktu itu China belum sehebat sekarang lah ya. Nah Vietnam apalagi. Jadi dari dua itu dapat saya 24 dari China, 12 dari Vietnam. Kita beasiswa penuh, malah yang dari Vietnam itu saya kasih air ticket karena mereka nggak sanggup datang. Nah yang Indonesia dapat 12. Jadi pertama itu 48 mahasiswa, 75% asing. Jadi udah internasional kan di tahun pertama ini. Nah itulah. Dan itu mereka beasiswa? Full beasiswa, makan, tidur, semua tuition semua dibayar, cuma tidak diberi gaji aja. Tapi kalau yang anak-anak Indonesia kan digaji untuk kuliah.
Karena 12 ini kan janjinya dipekerjakan. Ya, ya benar. Karena kan tadi kan Bapak bilang kan itu Karyawan. mereka masuk karena dicari karyawan untuk kerja di Betul. Jababeka lulusan SMA. Betul. Makanya memang tetap harus digaji gitu Digaji kan. ya. Jadi 12 itu statusnya karyawan tapi jadi mahasiswa gitu. Itulah yang jadi. Dan 24 ini 48 total itu hebat-hebat sekarang. Jadi orang semua. Pak, saya bertanya dengan seseorang yang saya rasa pasti Bapak tahu. Waktu itu beliau mengatakan bahwa diminta oleh pemerintah Vietnam membuat planning rekonstruksi banking system dan privatisasi BUMN. Saya didatangi sekelompok anak muda Vietnam dan menyapa dengan bahasa Indonesia. Rupanya mereka lulusan Presiden University dan sekarang bekerja untuk pemerintah Vietnam. Dan sekarang mereka menjadi bagian dari transformer di government di Vietnam. Kira-kira Bapak bisa menebak nggak siapa orangnya? Saya udah losing track gitu karena udah saking banyaknya. Dari Pak Laksamana Soekardi. Oh. Jadi sebagai seorang founder pun he was amazed karena ketika dia ke Vietnam dia menemukan anak-anak lulusan Presiden University dan bekerja di pemerintahan di Vietnam dan menjadi transformer di sana. Jadi bibit-bibit ini tidak saja untuk Indonesia tetapi juga untuk mereka yang sudah bekerja, mereka yang menjadi warga negara asing. Tapi dari situ Pak, kalau untuk bicara soal mahasiswa di Indonesia gitu, kan tadi di Cikarang gitu, itu kan maaf ya Pak ya, jangan tersinggung ya Pak, kan nggak elit Pak kawasannya Pak. Nah tapi kenapa Bapak merasa bahwa kalau orang dari luar oke lah, tadi yang Bapak bilang negaranya belum maju dan di ini, tapi kalau untuk anak Jakarta, anak Indonesia, mereka punya kampus yang lebih di tempat gaul gitu, bagaimana satu kawasan yang dianggap tidak cukup elit buat anak calon mahasiswa itu bisa dianggap wah ini adalah tempat terbaik saya untuk menimba ilmu. Ya jadi memang itu tantangan untuk mencitrakan bahwa Cikarang itu bukan desa tertinggal. Itu memang tantangan. Nah, makanya perlu banyak promosi ya bicara di Kompas sampai itu perlu karena mereka supaya tahu bahwa sebetulnya tempat ini harus dilihat apakah itu desa Cikarang 40 tahun yang lalu atau Cikarang hari ini yang sudah menjadi the fastest growing city di Indonesia yang dihuni ribuan pabrik di sana. Ya, total Cikarang itu beserta 7 kawasan industrinya itu hampir 200 km persegi yang hampir setengahnya Jakarta. Ya, atau mungkin justru kenapa Bapak membangun di sini kalau asumsiku justru di sini menjadi salah satu simbol link and match-nya mahasiswa yang bersekolah dan kemudian dengan daya tampung di mana mereka bekerja kemudian. Betul, karena tempat seperti Cikarang ini mungkin nggak ada tempat lain yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan kelas internasional. Karena di sini ada pabrik-pabrik dari 36 negara. Sehingga interaksi antara mahasiswa, dosen dengan para pekerja-pekerja pabrik yang banyak orang asingnya itu tinggi sekali. Jadi meskipun Cikarang, tapi this is an international city ya, dengan environment internasional. Dan sudah 37 tahun beserta kawasan-kawasan yang lain, ini sudah menjadi kota metropolitan. Ya. Tapi Pak apa? Setelah ada asrama, pendidikannya yang juga berskala internasional, berbahasa Inggris, apa yang membuat Bapak merasa pendidikan atau apa yang diberikan menjadi didikan di Presiden University ini menjadi salah satu bekal seperti tadi candaan saya, harapannya lulusannya minimal jadi Presiden Republik Indonesia, minimal loh saya bilang. Ya jadi begini kan. Kalau mereka masuk presidensi, itu saya minta kepada Pak Rektornya supaya anak ini segera on the job training, magang.
di perusahaan-perusahaan yang ribuan. Tahun pertama? Tahun pertama. Langsung? Langsung sudah harus segera magang. Why? Ya, Bukannya diajarin teori-teori dulu atau apa, pengenalan apa? Udah harus langsung, sebab seeing is believing ya. Jadi pendidikan itu begini, when you hear dosen ngomong, you will forget. When you see, you may remember. But when you are involved, you will understand. Jadi mereka harus dibikin involved, masuk ke pabrik-pabrik supaya melihat juga dan mendengar juga, tapi juga langsung involved. Nah, itu lebih mudah untuk mereka dikasih pelajaran teori. Ya, contohnya juga ginilah, kita ajarin anak kita berenang dengan teori macam-macam. 3 tahun juga nggak bisa berenang. Langsung aja jorokin, ceburin ke kolam renang. Gelagapan sedikit nggak apa-apa. Tapi udah itu dia menghargai perlunya teori. Nah itu baru mendengar. Jadi sama, harus langsung diceburkan. Sekolah kedokteran di mana-mana juga begitu. Di luar negeri semua tuh harus tahun pertama sudah diajak ke rumah sakit. Tapi kenapa fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas apa, kok dikasih teori? Teori sekarang kelihatannya ChatGPT, ada semua. Ya, jadi mesti dibawa ke tempat kerja. Nah, tempat kerja di mana? Ada ribuan pabrik di Cikarang. Pak, apa kritik mendasar Bapak pada dunia pendidikan di Indonesia?